lagi di YouTube UGM Channel. Siang ini kita bakal kembali di konten Bincang Mahasiswa bersama teman-teman kita yang lagi magang di APH. Nah, dua teman kita ini kebetulan merupakan sobat rantau nih. Boleh kenalan dulu nggak? Dari mana dan fakultas apa? Oke, dari aku dulu kali ya. Halo semuanya, kenalin aku Fikul, aku dari Blitar dan dari asalnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo semua, aku Giska, aku dari Rembang, dari Jawa Tengah, dan aku dari Fakultas Hukum. Tahun ini aku mudik. Aku juga sih. Mungkin kalau aku, jujur ini bukan pertama kali aku puasa di perantauan karena aku udah merantau 5 tahun. Jadi tahun kelima. Dan kalau suka dukanya, karena kan kita jauh ya dari orang tua. Itu tuh kalau misalnya sahur atau buka, apalagi kalau ngekos sendiri sekarang tuh kayak apa-apa sendiri. Jadi kalau sahur juga sering nggak sahur karena nggak ada yang bangunin gitu-gitu sih kalau dukanya. Tapi kalau sukanya itu karena kita ketemu banyak teman, terus di APH ini kita juga sering kan makan bareng waktu buka atau cari takjil. Jadi kayak merasa ada nih keluarga waktu di perantauan gitu sih kalau aku. Ya kalau Giska tadi 5 tahun karena dia emang siap-siap gitu, mbak-mbak siap-siap taruni gitu. Kalau aku ini 3 tahun, ini tahun ketiga aku di luar. Jadi dulu waktu kelas 12 aku sempet kayak bimbel gitu dan 1 bulan full banget di Malang tepatnya. Terus tahun lalu kan juga udah di sini, terus baru tahun ini juga kembali lagi puasa di sini. Dan kalau aku sukanya sih sama ketemu sama teman-teman, terutama mungkin sekarang kan juga lagi magang, jadi dari pagi setelah kelas gitu kita bisa main-main sama teman-teman, kita juga ngerjain project bareng. Terus juga kalau misal malam menuju sahur tuh biasanya kalau cowok-cowok kan nongkrong gitu kan, nongki, kita bisa ke burjo, kita bisa ngobrol sampai pagi, dan itu jujur lumayan cukup asik. Dan kalau dukanya sendiri itu memang ya pasti jauh dari keluarga, terutama juga udah tahun ketiga, dan setelah ini kan pasti udah kerja, udah mau lulus gitu kan, pasti kita merantau lagi kan. Dan mungkin yang agak disayangin tuh di masa-masa kayak gini kita jauh dari orang tua gitu sih. Fikul dulu sih. Kalau aku mungkin ini sih main sama teman sih. Jujur temen tuh kalau di kuliah ini lumayan cukup membantu dalam segala sisi, segala aspek kayak kalau misal sahur gitu, katakan kita tuh hampir setiap hari sahur bareng atau buka bersama bareng gitu. Jadi kayak bukber tuh bukan sesuatu yang kita harus rencanain, tapi kita setiap sahur itu udah pasti ada gitu. Terus juga karena di magang ini kita punya teman baru, dan kita ini baru juga ada lingkungan baru yang kita bisa kenal gitu. Terus kalau dari kamu gimana, Gis? Kalau aku sama sih, maksudnya kayak untuk mengatasinya itu balik lagi ke teman-teman yang aku punya gitu. Bahkan kadang kalau misalnya kayak buka nih, udah kelihatan nih aduh sendirian gitu di kos. Biasanya kayak menjelang buka tuh langsung nge-call temen, buka yuk. Dan itu tuh meskipun kita buka di Warmindo atau mungkin di pinggir jalan, itu tuh bakal tetap kerasa enak karena bareng-bareng. Jadi kayak kita merasa tetap ada keluarga gitu, selain keluarga kita yang di rumah gitu sih. Kalau aku itu. Tantangan cewek-cewek Gen Z nih, tantangan cewek-cewek Gen Z nih. Nah, sebenarnya kalau misalnya asam lambung itu kan kalau kita udah tahu kita punya asam lambung, biasanya kita udah ada tindakan-tindakan preventifnya ya, kayak sedia obat mah gitu-gitu. Nah, jujur aku kalau di kos juga sedia obat, tapi kalau misalnya udah sakit banget, biasanya aku juga balik lagi minta bantuan ke temanku untuk diantar ke rumah sakit atau ke GMC juga. Jadi paling penting sih itu sedia obat, karena ya kita di perantauan ini kita sendiri, kita nggak bisa ngandelin orang lain. Bisa aja kita emang punya teman, tapi ya teman itu kan punya kesibukan masing-masing ya. Jadi Mokel nggak kalau asal? Enggak sih, enggak friends. Karena puasa kan kewajiban ya, jadi kita harus menjalankan kewajiban, tapi kita juga harus tahu batasan diri kita sendiri itu seberapa. Makanya kita harus sedia obat sebelum sakit. Betul banget. Kalau dari aku mungkin karena ini pengalaman pertama magang, dan aku merasa kayak puasa itu lumayan cukup produktif, apalagi kayak misalnya kita kelas nih pagi, terus siangnya kita ada syuting, terus malamnya sore ke malam tuh kayak kemarin kita
ke salah satu hotel, terus kita syuting bener-bener dadakan di situ, dan itu menurutku salah satu pengalaman baru, dan kita ya hampir setiap hari bertemu terus di dalam satu kantor yang sama, dan menurut aku lumayan cukup seru sih, jadi kayak experience baru juga buat aku. Iya, selain experience baru kayak Viko, karena juga kita di sini selalu produktif, itu tuh jadi kayak puasanya tuh jujur nggak kerasa banget, karena kayak tiba-tiba udah maghrib aja, udah kayak siapa nih yang mau beli takjil, aku nitip dong, tiba-tiba udah kayak gitu aja, terus kita buka bareng, dan itu tuh kayak bagi mahasiswa rantau itu sangat berkesan gitu loh untuk kita, apalagi dengan teman-teman di APH yang sangat seru ini. Ada teman gosip baru guys, jadi dia setiap hari tuh di APH tuh ada aja yang diomongin gitu. Jujur aku nggak war tiket karena di daerah aku tuh nggak ada transportasi lain selain transportasi darat lewat pakai mobil. Nggak Delman juga dong. Cuman itu tuh karena, tapi aku melihat kok bagaimana stresnya kalian ini untuk war tiket yang tiba-tiba habis itu. Karena ya tiket kereta apalagi peak season ini kan mahal banget ya. Betul. Dan aku cukup ternyata gini ya rasanya war tiket kereta untuk pulang gitu. Tapi jujur aku tidak merasakannya secara langsung karena aku pulang menggunakan transportasi mobil yang tidak perlu diluarin. Kalau aku kebetulan sekarang ini naik kereta. Jadi kalau dulu tuh di liburan sebelumnya tuh aku selalu naik motor. Jadi kayak touring bareng sama teman-teman SMA gitu. Tapi karena ini mepet banget sama UTS, aku takutnya nanti di jalan ada apa-apa dan sebenarnya itu malah mengganggu ujian. Jadi bukan pertama kali sih. Jadi kayak aku memutuskan untuk naik kereta, dan memang kemarin tuh di war tiket tuh lumayan cukup susah karena memang mepet, misalnya jadwalnya mepet dan kita tuh nggak dikasih tahu kan kapan liburnya. Jadi kita tuh nggak bisa beli dari jauh-jauh hari gitu loh. Jadi kemarin tuh untungnya jadi ada satu kayak tiket mungkin di refund atau gimana gitu ya. Jadi kayak aku dapat sisa satu tiket dengan harga yang lumayan cukup murah lah. Itu hoki banget sih. Hoki banget, dan alhamdulillah bisa pulang. Hikmah orang gitu. berpuasa. Betul, hikmah orang tidak mokel. Ya betul. Oke, nah berarti selama kalian tuh perjalanan bakal berapa lama tuh mudiknya? Aku sih kalau aku lewat darat naik mobil tergantung sih, kan rumahku tuh ada di utara, tapi karena utara nih Pantura subhanallah macet banget dan jalannya jelek banget. Sulawesi. Enggak dong. Jadi sebenarnya kita mutar lewat Solo dan Ngawi. Tapi kalau misalnya lewat selatan itu biasanya butuh waktu sekitar 6 sampai 8 jam di jalan, tergantung juga sih macet apa enggaknya dan mampir-mampir apa enggak gitu. Oke, kalau aku biasanya kalau kereta tuh bisa ada yang 4,5 jam sampai 7 jam, tergantung sama kelas-kelasnya. Kalau dulu aku naik motor tuh sekitar 6 sampai 7 jam. Jadi 6 sampai 7 jam di perjalanan, dan itu kayak 1 sampai 2 kali berhenti gitu. Oke, terus tadi kan teman-teman nih kebetulan berarti agak lama ya di jalannya. Ada nggak sih kayak hal-hal khusus yang kalian siapin gitu? Kayak starter pack wajibnya apa sih yang harus dibawa? Kalau kamu dulu Kalau aku mungkin selain oleh-oleh buat keluarga di rumah, aku biasanya tuh lebih banyak nonton sih. Jadi aku biasanya tuh sedia kuota yang banyak, terus aku udah downloadin film series, biasanya nonton series kayak drakor ya? Drakor, bener-bener. Sekarang aku lagi nonton drakor juga. Apa? Iya, lagi nonton drakor, dan ini lumayan cukup seru. Apalagi di puasa ini kan kayak kalau misalnya nonton sesuatu tuh kayak langsung cepet gitu loh. Kayak apalagi satu series 1 jam nih. Terus nonton 3 episode aja udah tiba-tiba buka. Iya, tiba-tiba gitu. buka. Aku suka banget kalau di perjalanan tuh nonton gitu sih. Kalau aku sih sebenarnya yang dipersiapkan adalah kuota juga. Cuman aku tuh orangnya kalau di perjalanan lebih banyakkan tidurnya. Jadi kayak aku tidak beraktivitas gitu di mobil. Apalagi kan kalau di mobil goncangannya tuh kerasa banget kan. Jadi biasanya aku tidur di mobil, dan kalau aku bangun biasanya aku ya udah ganti lagu di mobil itu. Nggak pernah yang baca buku, karena kalau aku baca buku di mobil itu pusing banget bro. Kayak astagfirullahaladzim, itu udah goncangan, baca buku pusing, nggak bisa. Jadi aku kuota itu sih yang paling penting. Kuncinya tuh Gen Z tuh starter pack utama adalah kuota. Nah itu. Sumpah kalau aku ada banget. Jadi waktu itu tuh kalau di Jogja ini kan bisa kan mudik lewat jalur selatan karena lebih deket kan. Tapi waktu itu tuh aku kayak mudik, aku kan dari Magelang gitu. Mudiknya tuh harus lewat utara. Pantura. Iya, lewat Pantura. Kalau teman-teman tahu Pantura tuh jalannya jelek banget. Nah jadi mau nggak mau kan tetap harus lewat sana karena lebih dekat jaraknya. Tapi itu yang harusnya dari kota Pati ke
tempat aku di Rembang itu harusnya cuma 1 jam sampai 1,5 jam, itu tuh bisa kayak 4 sampai 6 jam Itu di macet. jalan, itu karena macet ya. Sampai kayak aduh capek banget, sampai itu tuh kita bisa keluar mobil untuk duduk di bawah gitu Bisa sambil jualan nungguin. dulu. Iya bisa Oh, sih nice. itu. Sambil nungguin sopir-sopir truk ini kayak ngapain sih di depan itu, kenapa sih gitu. Kalau Pantura kan banyak banget kan truknya. Iya. Terus akhirnya sampai rumah setelah berjam-jam di perjalanan itu sih. Kalau aku dulu mungkin ini lucu aja ya, lucu. Jadi dulu tuh aku sempat pernah mendadak pulang tuh pakai kereta ekonomi yang 80.000 tuh, yang kursinya tuh ada pada depan. Dan itu kan pagi banget. Jujur katanya tuh kayak jam 6 atau jam setengah 7 gitu loh. Jadi memang belum persiapan dan sebagainya. Jadi waktu itu karena tempatku tuh agak belakang dan kayak lapar, pengen ke kamar mandi, dan itu tuh bener-bener padet banget, super duper padet. Dan aku kayak jalan ke kantin aja tuh kayak kayak outbound gitu loh. Dan itu kayak halang rintang. Jadi ada ibu-ibu yang kakinya nyelintang gini, atau ada Bocil-bocil. terus ada mas-mas tidurnya sampai gini-gini. Nah, ya gitu-gitu. Dan itu apa ya, kayak Aduh, nyebelin banget gitu. Dan kan perjalanannya lumayan cukup jauh nih, 7 jam aku harus bukan menghadapi sih, tapi kayak menghadapi rintangan itu. Dan itu paling keselin lagi adalah kan aku beli tiket tuh di samping ini kan, di samping jendela gitu. Nah itu tuh kayak ada ibu-ibu mbak gitu loh, dan dia tuh duduk di situ nggak mau pergi, nggak ada kesadaran diri gitu. Bahkan sampai dia tuh kayak beda 1 stasiun doang sama aku, dan nggak ada inisiatif untuk kayak Mas tadi di mana ya, enggak, dia santai dengan. Tapi kenapa sih kamu tuh nggak negur mbaknya gitu, Mbak maaf tiket saya itu. harusnya di sini. Nah gitu. itulah orang Jawa, sungkan guys. Nah itu. Ya aku juga akan seperti itu sih. Tapi kalau misalnya yang biasanya naik motor itu lumayan cukup seru, karena dari Blitar ke Jogja itu kita lewat jalur selatan dan itu masih cukup sepi. Jadi kita ngelewatin 2 waduk nih, waduk Gajah Mungkur sama ada waduk apa gitu di Ponorogo, dan itu bener-bener view-nya tuh bagus. Kita ngelewatin sawah-sawah juga, pegunungan, naik turun gunung, dan sepi dan jalannya enak. Dan aku kan itu touring sama teman-teman SMA kan, jadi ya seru gitu loh. Jadi ada ceritanya bener-bener kayak kalau misal kalian lihat vlog The Prediksi, nah itulah. Buset, The Prediksi. Pakai ini nggak? Pakai Vespa atau mobil nggak? Aduh, kebetulan pakai Mi. Mungkin next kalau udah kaya ya. Amin. Kamu dulu. Mungkin kalau dari aku, mungkin teman-teman hati-hati perjalanannya, jaga keselamatannya, karena pastikan setelah Lebaran ini kan ini lumayan cukup pendek, pasti akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi stay safe aja untuk perjalanannya, dan mungkin terutama ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang udah mau kerja perantauan, mungkin ini nikmatin masa-masa terakhir bareng, bisa lama dengan keluarga, bisa Lebaran sama keluarga. Jadi semoga Lebaran ini bisa bisa banyak berkah lah buat teman-teman semuanya. Kalau dari aku, teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, jangan sampai terkena penyakit Gen Z alias asam lambung. Terus nikmatin perjalanan dari kota perantauan ke kota asalnya, karena kalau misalnya kita nikmatin perjalanan itu bakal nggak kerasa lama juga kok. Dan semangat terutama bagi teman-teman yang belum melaksanakan UTS, karena setelah Lebaran akan ada UTS. Itu sih. Oke, terima kasih. Nah, Sobat UGM Channel, itu dia Bincang Mahasiswa episode kali ini. Sampai jumpa lagi di konten YouTube UGM Channel selanjutnya. Dadah!